banyak jalan menuju Roma. Inggris sekarang harus lewat Roma supaya bisa sampai lagi ke Wembley. Mungkinkah itu? Kita menarik menyaksikan perempat final. Sekali lagi, jangan kasih titik di prediksi Anda untuk perempat final, karena Euro 2020 ini ternyata jadi kuburan para raksasa. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel dan masih tentang Euro 2020. 16 besar telah berakhir dan perempat final sudah di depan mata. 8 tim sudah lengkap. Overall reviewnya adalah banyak drama dan kejutan terjadi, dan paket terakhir kejutan adalah Inggris. Inggris memang tim besar, tetapi bagaimana mengalahkan Jerman tentu boleh dianggap sebagai sebuah hasil yang sangat mengejutkan. Favorit memang lebih condong ke Jerman karena faktor sejarah, karena faktor historis. Jadi kemenangan Inggris atas Jerman 2-0 di 16 besar Euro 2020 ini mengakhiri semacam zing, semacam barrier, semacam handicap yang sudah bertahan sejak tahun 66. 55 tahun zing ini bertahan, barrier ini mengendap, menjadi sebuah handicap bagi para pemain Inggris saat menghadapi Jerman. Bahwa Inggris nggak pernah menang dari Jerman di babak knockout. Dan di Euro 2020 ini zing itu selesai. Zing itu berhenti. Zing itu tamat. Inggris menang meyakinkan 2-0. Gol Sterling dan Harry Kane. Ini yang membuat buat saya apa yang dilakukan Inggris mengalahkan Jerman menjadi fantastis. Karena value-nya, karena nilai kemenangannya ini luar biasa. Sejak tahun 66, sejak era Bobby Moore, kemudian sampai 55 tahun kemudian, baru generasi Harry Kane dan Raheem Sterling yang bisa mengakhiri semacam zing bahwa Inggris nggak pernah menang dari Jerman di babak knockout. Makanya ini fantastik. Salut buat Reliant Inggris, penampilan yang sangat solid. Di semua lini luar biasa. Jerman kehilangan akal, dan juga buat Gareth Southgate sang pelatih. Ini menurut saya pencapaian yang fantastik juga bagi Gareth Southgate karena sosoknya selalu dikaitkan, diidentifikasikan dengan kegagalan penalti Gareth Southgate di semifinal Euro 96. Gareth Southgate kemanapun pergi selalu dilabeli sebagai pemain Inggris yang gagal eksekusi penalti di tendangan adu penalti semifinal Euro 96 lawan Jerman. Predikat itu nempel dan semalam Gareth Southgate melampauinya. Beyond itu, dan yang paling hebat sebetulnya adalah bagaimana cara dia memandang pertandingan 16 besar Euro 2020 lawan Jerman itu. Gareth Southgate tidak pernah meminta timnya bermain untuk membalaskan untuk revenge, untuk balas dendam kegagalannya di tahun 96. Gareth Southgate hanya meminta Raheem Sterling dan kawan-kawan membuat sejarahnya sendiri. Tidak perlu terbebani masa lalu, apalagi dendam seorang Gareth Southgate. Jadi ini yang luar biasa, cara berpikir, mindset yang positif dari pelatih. Dan kemarin, semalam, Reliant menciptakan sejarahnya sendiri di Wembley. Nah, sekarang dengan hasil apa yang dicapai Inggris, overall Euro 2020 ini menjadi kuburan para raksasa. Setelah finalis Piala Dunia 2018, finalis Euro 2016, kini juara dunia 2014 juga pulang ke rumah lebih awal. Nah, dengan fakta bahwa Euro 2020 sejauh ini jadi kuburan para raksasa, maka secara ranking Inggris ini jadi naik menurut saya. Naik ke peringkat atas, atau ada sebuah lonjakan besar karena kemenangan atas Jerman dianggap sebagai sebuah big step, langkah besar dari Inggris, karena secara psikologis kini Inggris seolah-olah rutenya
itu makin lebih nampak jelas untuk bisa tembus final di Wembley. Rutenya. Inggris akan menghadapi Ukraina, di bawahnya ada Denmark menghadapi Ceko. Gambaran ini, bagan ini membuat banyak orang mulai berpikir bahwa rute Inggris ke final makin nampak jelas. Maka dalam ranking prediksi juara, Inggris sekarang naik. Karena asumsi bahwa Euro 2020 jadi kuburan raksasa. Kalau begitu ranking 2-nya siapa? Maka kita jangan pilih mereka yang pernah jadi juara di Euro. Misalnya, atau juara dunia. Misalnya Spanyol 2012. Kan kalau mau pakai ilmu seperti itu, jangan-jangan habis Jerman Spanyol nih, gitu kan, 2012. Atau Itali nih yang pernah juara 2006 Piala Dunia. Nah, jadi kalau kita ukurannya seperti itu, kalau kita lihat fenomena seperti itu, rankingnya kita susun Inggris, Belgia, baru kemudian muncul Itali dan Spanyol. Tapi apapun itu, kita lihat ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Perempat final masih akan menyajikan drama dan kejutan. Jadi jangan cepat kasih tanda titik di semua prediksi Anda, teman-teman Gocek Bung Toel. Kasih koma aja, karena masih terbuka kemungkinan Inggris harus lewat Roma lawan Ukraina untuk bisa ke Wembley. Masih banyak jalan, seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma. Inggris sekarang harus lewat Roma supaya bisa sampai lagi ke Wembley. Mungkinkah itu? Kita menarik menyaksikan perempat final. Sekali lagi, jangan kasih titik di prediksi Anda untuk perempat final, karena Euro 2020 ini ternyata jadi kuburan para raksasa. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi untuk sepak bola. Tetap di Gocek Bung Toel.